Tidak ada masalah, misal seseorang diperkenalkan di depan audiensi bahwasanya ini adalah seorang profesor di sini, dan bukan flexing. Kita kasih solusi. Oke, ini biasanya pertanyaan yang pengen gue tanya lagi nih, Stat. Yang berhubungan dengan pinggir jurang biasa dimainin Bang Jerry. Flexing. Tapi ada sebagian orang, kita memberikan angka yang tidak kita dapatkan untuk pembuktian bahwa ini bisnis yang gue jalankan ternyata memang seperti ini. Oke gitu, jadi memang bagus ternyata berjalan untuk sebagai apa sih, social proof lah untuk meyakinkan orang lain bahwa ini memang bagus. Nah sebenarnya simpelnya gini kali, Stat. Gimana cara meyakinkan orang kalau ternyata ini belum terpercaya? Nah makanya contoh misalnya flexing yang dimaksud adalah dia nunjukin dengan produk yang dia jual laku sampai 1 miliar misalnya. Emang beneran tanpa ditambah-tambah. Sehingga orang melihat bahwa ini udah laku belum ya? Ya saya jawab, iya, produk ini terjual 1 miliar rupiah. Emang bener, nggak ada tambah-tambahin, nggak ada kurang-kurangin. Kelas ini sudah laku sekian. Iya, klaim bahwasanya kelas ini sudah diikuti oleh sekian peserta gitu kan? Iya, iya. Tidak ada masalah. Bisa Emang kenyataannya yang dijelaskan kan? Bisa malah itu peserta menjadi bahan promosi. Jualan kita berarti itu kan? Setiap orang punya pandangan berbeda-beda. Ada kubu A, ada kubu B, yang pasti akan terjadi pro kontra. Ya kayak misalnya kita, aku punya 2 produk jadi begini, Stat. Satu adalah affiliate, memang aku menjualkan barang orang lain, dan aku bisa mendapatkan penghasilan, bla 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 bla. Nah, aku punya produk kedua. Produk kedua ini adalah pelatihan lah, kelas online untuk buat ngajarin teman-teman. Dan aku menampilkan bahwa kadang ini logo bisa mendapatkan 2 juta sehari atau ini, untuk meyakinkan bahwa memang apa yang aku sampaikan itu memang bermanfaat, memang aku sendiri praktekkan seperti itu. Dalam tanda kutip yang lain, ada beberapa orang yang mengatakan adalah jangan pernah makan di depan orang lapar. Dalam artian adalah kalau misal kita nge-share gitu, akhirnya banyak orang lagi berjuang, sedangkan lu kayak pamer-pamer kayak gitu, akhirnya jadi takut kesenjangan sosial atau misalnya apa gitu. Tidak ada masalah, misal seseorang diperkenalkan di depan audiensi bahwasanya ini adalah seorang profesor di sini, dan bukan flexing, wah itu memang profil malah semakin bisa membuat orang makin percaya, bagus lah. Kalau pamer kekayaan seperti itu, kalau bisa dia pamer prestasi, misal contohnya dia ingin bahwa dia itu telah menjual 100 unit rumah, malah menurut Ana itu positif. Tapi kalau dia mempamerkan nominalnya, itu tidak perlu. Itu gini malah memancing mata-mata hasad. Iya. Gini kali maksudnya ya, kalau ini maksudnya flexing kan, ini nggak ada tujuan ujungnya. Dia cuma kayak, halo guys, gue baru beli mobil sekian, selesai. Kan umumnya begitu. Nah, itu baru pamer. Nah, itu tidak boleh. Kalau yang tadi dijelaskan kan adalah, ya gue jualan kelas, penghasilan sekian. Emang kita butuh malah profil itu supaya bisa menarik peserta. Karena flexing yang beredar kan umumnya kan oknum-oknum ini dia kan, ya kayak kita tahu lah, gue nongkrong sini, gue baru beli mewah, mau rumah mewah. Halo guys, gue baru beli iPhone terbaru nih, keren ya. Nah itu baru, itu tidak diperbolehkan. Gitu. Karena seharusnya seorang mukmin atau seorang yang beriman menyembunyikan kenikmatan yang ada pada dirinya. Dia boleh tunjukkan kenikmatan atau bicarakan kenikmatan yang dia miliki kepada orang yang yang dia seandainya dia melihat hal itu ikut bahagia. Ya, itu yang disebutkan di dalam surat Ad-Duha itu. Wa bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka dengan nikmat Rabbmu maka bicarakanlah, sampaikanlah pada orang yang tidak akan sakit hati ketika kita kabarkan berita itu. Kalau orang itu nanti bakal iri, dengki kepada kita, atau mungkin akan berdoa keburukan, tidak boleh kita sampaikan. Ini nyambung gak sih sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika sedekah seluruh hartanya itu? Padahal di situ ada disaksikan ada Umar radhiyallahu anhu. Itu untuk memotivasi, tidak ada masalah. Hal itu dikabarkan untuk memotivasi yang lainnya, bukan untuk menyombongkan diri. Terus kita buka kelas, misal Ana bekerja sebagai seorang mutawif, kemudian Ana mengatakan bahwasanya Ana pernah membawa travel itu malah dibutuhkan, malah bukan lagi masalah
boleh atau tidak boleh dibutuhkan. Kalau tidak, bagaimana cara pihak kedua itu bisa percaya sama kita? Bukan diri kita kualitasnya. Jadi itu strategi marketing. Asal kita nggak berbohong, nggak ada masalah. Itu masuknya di hal yang segala sesuatu di dunia pada dasarnya mubah atau boleh, Mubah, boleh. sampai ada dalil yang melarang ya, Ustaz? Yang melarang ya. Yang lagi viral di Kendari, DP, DP mobil, DP umroh. Setelah pembatalan, ternyata DP-nya dipotong. Nah itu, bagaimana menurut Ustaz? Entar, maksudnya dia bayar DP Iya. untuk ikat barang itu supaya tidak dijual ke orang lain kan? Terus ketika waktu yang ditentukan habis, ya uangnya hilang. Bukannya katanya syariah, Walaupun tanpa bisa dibalikin. Ya karena pernah Ustaz, perjanjian gitu. Mobil yang dikunci ini nggak ada orang lain yang nawar. Kalau ada orang lain yang nawar kan kita nolak orang lain itu. Betul. Menolak mungkin itu bisa jadi untuk kita. Ya kan? Tapi kalau nggak ada orang lain yang nawar masih mobilnya dia bisa menyalakan. kan ini ada kita DP untuk umroh. Iya. Nah terus jauh hari mungkin sekitar 3 bulan 2 bulan kita batalin. Nah ternyata uang yang kita DP 10 juta dia potong 2 juta. Bagaimana hukumnya seperti begitu? Baru DP nggak ada, belum dipesenin apa-apa itu pasti. Nggak ada Iya. kesepakatan dong di awalnya biasanya. Iya, soalnya kalau ada kesepakatan gitu kan. Mungkin ada tanda tangan tapi yang nggak kebaca tulisannya. DP ya kalau sesuai perjanjian hangus. Karena dia beli waktu itu kan. Yang dia beli itu waktunya kan. Iya. Waktu yang dia post buat orang tidak boleh ada yang Nah, karena itu tadi selama kita dikasih DP ada orang yang mau ngeliati kita tolak. iya. Berarti kita nolak calon pembeli kita. Betul. Kerugian Baru buat karena itu DP boleh kita ambil kalau kita sudah menolak orang dan dia gagal. Tapi kalau misalnya dia apa namanya DP 10 juta nih sama saya kan kemarin ada yang DP 10 juta dia ada janji 2 minggu pelunasan. Tiba-tiba kita hubungi orangnya kan, Pak jadi nggak diambil gitu kan, udah batas 2 minggu nih, nggak direspon sama sekali sampai sekarang nggak ada. ya sudah DP-nya jadi miliknya penjual soal Anda lihat. Tapi nggak ada akad kita itu apabila nggak ditebus hangus gitu kan, nggak ada perjanjian. Oh ya, Jadi orangnya nggak ada setahu Ana DP itu kalau tidak seandainya dihangus. Kalau tidak merugikan travel atau penjual penjual. itu harus dikembalikan full. Ya kayak tadi anak Iya, itu yang tadi dibicarakan Saya- sama Giro. Anda nggak tahu? Itu saya dengar. Makanya saya kan juga terima DP. Sampai sekarang itu saya kalau sumpah dia batalin, saya bilang saya jualin dulu barangnya ini. Nanti laku saya kembalikan ke kamu. Begitu saya. Itu kan perjanjian di luar daripada nama DP itu sendiri kan sebenarnya kalau Anda lihat. Gitu kan. Jadi menurut Anda DP itu dibayarkan untuk misal mengamankan kursi sehingga kursinya jadi gak diambil sama orang lain. Kan resiko juga dong kalau seandainya pembayaran DP akhirnya ketika sudah waktu mendekat dia cancel kan sulit cari orang penggantinya. Sian travel ya kan. Kalau travel ternyata mau mengembalikan Anda lihat oke lah. Berarti Masya Allah gitu kan. Karena bagi anak ya kalau ukuran seperti itu berarti perjanjiannya ada tenggat waktu otomatis kan. Kita kasih solusi.